Kuil Manen atau Manenji terletak di... Halo semuanya, konban, WhatsApp. Oke, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian 4 tempat seram yang ada di Jepang. Yang pertama adalah Kastil Maruoka. Kastil Maruoka terletak di prefektur Fukui di kota yang namanya Sakai. Jadi, kastil ini tuh terkenal karena cerita Hito Bashiranya. Hito Bashira, sesuai kanjinya. Hito yang berarti manusia dan Hashira yang berarti pilar. Ya, seperti yang kalian pikirkan. Manusia dijadikan pilar di kastil ini. Jadi, para pekerja akan menanam manusia hidup di dalam pilar, bendungan, ataupun pondasi-pondasi bangunan lainnya. Ini tuh bertujuan untuk persembahan kepada dewa dengan harapan bangunan ini tuh dapat berdiri kokoh dan bertahan dari serangan musuh. Praktek ini terus berlanjut dari zaman dulu hingga abad ke-16. Jadi sejarahnya ada satu sisi tembok yang udah disusun sedemikian rupa tapi tetap ambruk dalam proses pembangunannya. Dan untuk jalan keluarnya, mandor bangunan pada saat itu menyarankan untuk membuat Hito Bashira dan perempuan bernama Oshizu terpilih sebagai tumbalnya. Singkat cerita, Oshizu setuju, tapi dengan satu syarat, yaitu anak laki-lakinya harus dijadikan samurai. Akhirnya kastil selesai dibuat dan bertahan dengan kokoh. Tapi sayangnya janji kepada si Oshizu itu enggak ditepati. Dan sekarang di setiap musim semi, saat hujan, nanti aku bakal kasih lihat gambarnya di sinilah, parit di kastil itu akan banjir. Dan katanya itu adalah air mata sekaligus kutukan dari Oshizu. Kuil Manen atau Manenji terletak di tiba-tiba pintunya gerak sendiri. Angin kali ya. Oke, kita lanjut ya. Kuil Manen atau Manenji terletak di Hokkaido, tepatnya di kota Iwamizawa. Sebenarnya kuil ini tuh nggak gitu serem. Dari bagian luar dia tuh sama aja kayak kuil pada umumnya. Tapi yang menyeramkannya itu adalah isi dari kuil ini. Jadi kuil Manen ini adalah tempat di mana boneka Okiku berada. Mungkin pada nggak tahu kali ya boneka Okiku itu apa. Jadi bakal saya jelasin dulu deh latar belakang dari boneka ini biar kalian dapat seremnya. Kita kembali ke zaman di mana Kaisar Taisho berjaya. Tepatnya pada tahun 1918, seorang pria membeli boneka berbentuk manusia untuk diberikan kepada adiknya yang berumur 2 tahun. Dan adiknya itu bernama Okiku. Boneka yang diberikan itu mirip sekali dengan Okiku, terutama pada bagian rambutnya, yang stylenya dalam bahasa Jepang disebut okappa, atau bahasa Indonesianya rambut bob. Jadi ceritanya, Okiku, adik si pria tersebut, sangat menyayangi boneka ini. Dia selalu membawa boneka ini kemana aja, bahkan memeluknya ketika tidur. Tapi sayangnya, beberapa bulan kemudian, Okiku meninggal. Dan untuk mengenangnya, keluarga memberi nama boneka kesayangannya dengan nama Okiku. Dan
menyembayangkan boneka itu di kuil dalam rumah mereka. Gak lama, kejanggalan pun muncul. Keluarga, kok merinding ya? Keluarga merasa rambut dari boneka tersebut bertambah panjang. Bahkan setelah dipotong, rambutnya itu masih juga memanjang. Dan ya, di saat itulah keluarga menyadari kesalahan mereka. Karena pihak dari keluarga ini nggak tahu harus berbuat apa. Akhirnya si boneka Okiku ini diberikan atau dititipkan ke Manenji atau kuil Manen tersebut. Nah, ini uniknya buat kalian yang emang kepengen melihat boneka berisi ini, bisa datang ke kuil Manenji tersebut. Ya, kuilnya masih beroperasi sampai sekarang dan bonekanya masih tersimpan di kuil ini. Terus, yang lebih seremnya lagi, jadi saintis ya, ilmuwan lah ya, pernah datang ke kuil Manen ini untuk menganalisis boneka tersebut, dan hasil dari analisis ini pun keluar. Para saintis atau para ilmuwan ini menyimpulkan kalau rambut yang ada di boneka itu benar-benar rambut manusia, dan lebih tepatnya rambut anak kecil perempuan. Selanjutnya, hutan Aokigahara. Ya, nggak afdol lah ya rasanya kalau misalnya kita ngomongin tempat-tempat serem di Jepang, tapi kita nggak ngomongin hutan Aokigahara. Jadi, hutan Aokigahara itu terletak di prefektur Yamanashi. Hutan yang luasnya 30 km ini punya sejarah yang cukup kelam, yaitu sejarahnya sebagai hutan untuk orang-orang bunuh diri. Nggak banyak yang bisa diceritain tentang hutan Aokigahara ini, karena pemerintah tuh udah nutup akses informasi tentang hutan ini. Jadi emang rada susah buat nyarinya. Dan ini beberapa hasil yang bisa saya temukan. Jadi pada tahun 2003 tercatat ada 105 tubuh yang ditemukan di dalam hutan Aokigahara ini. Dan di tahun 2010 polisi atau pemerintah setempat itu tuh telah mencatat ada sekitar 200 orang yang mencoba untuk bunuh diri, dan 54 diantaranya berhasil. Terus, karena tingginya keinginan bunuh diri di hutan ini, pemerintah setempat tuh sampai membuat kambang atau papan bertuliskan Inochi wa oyakara itadaita taisetsu na mono moichiro shizuka ni ryoshin ya kyodai kodomo no koto o kangaete mimashou. Hitori de nayamazu. Mazu wa soudang shite kudasai. Yang artinya, hidup adalah benda atau sesuatu yang berharga yang kita dapatkan dari orang tua kita. Mari kita pikirkan sekali lagi tentang orang tua, saudara, dan anak-anak. Jangan galau sendirian. Pertama-tama kita diskusikan terlebih dahulu. Ya, kurang lebih begitulah artinya. Oh ya, ntar di sini aku juga pengen kasih lihat nih ke kalian. Jadi aku ketemu website. Ini website resminya pemerintah yang isinya tuh barang-barang dari tubuh yang ditemukan di dalam hutan Aokigahara tersebut. Jadi bisa dilihat nih di sini. Nih ada tanggal saat ditemukannya, terus juga ada tanggal perkiraan meninggalnya, terus ada juga ciri-ciri fisik dan perkiraan umur, serta barang-barang yang dikenakan oleh tubuh tersebut. Oke, ini dia yang terakhir, yaitu Inunakimura. Inunakimura atau desa Inunaki berlokasi di pinggiran Kyushu, atau lebih tepatnya di prefektur Fukuoka. Desa yang telah ditinggalkan ini hanya bisa diakses melalui sebuah terowongan, yang dimana saat pembangunannya itu ambruk dan memakan ratusan korban jiwa. Saat pertama kali kita menginjakan kaki di depan gerbang desa Inunaki ini, kita akan disambut banyak kambang atau papan peringatan seperti ini yang bertuliskan dilarang masuk, daerah berbahaya, dan lain-lainnya. Tapi ada satu yang menurut saya paling serem nih, yaitu
kambang yang bertuliskan Kiken Konosaki Nihon Kempo Tsujimasen, yang artinya berbahaya. Di sini hukum dan konstitusi Jepang tidak diakui. Berarti kesimpulannya, kalau kita masuk ke desa itu dan terjadi sesuatu kepada kita, atau lebih parahnya lagi, kita terbunuh, pemerintah nggak akan turun tangan. Jadi, alasan desa ini ditinggalkan adalah fume, atau nggak ada kejelasannya. Ada uasa, jadi uasa itu gosip yang mengatakan desa ini tuh terjangkit penyakit menular yang menyapu bersih seluruh penduduknya. Dan ada juga alasan simpel, seperti desa ini tuh karena nggak terjangkau, terlalu terpencil, jadinya penduduk pada pindah. Tapi menurut saya dari semua uasa atau dari semua gosip itu yang paling serem adalah, jadi ada kabar bahwa salah satu penduduk dari desa itu entah kenapa jadi gila. Dan penduduk yang gila itu membunuh seluruh warga dengan kapak. Yang pasti, udah nggak ada yang tinggal di desa ini semenjak Perang Dunia Kedua. Tapi, konon katanya, kadang terdengar suara lolongan anjing dan teriakan pada malam hari. Mungkinkah itu suara arwah yang menghuni desa itu? Ya, nggak ada yang tahu. Ya udah, sekian video tentang tempat-tempat seram yang ada di Jepang. Ya, aku udah ceritain 4 tempat. Kalau menurut aku sih yang paling serem itu tuh desa Inunaki atau Inunakimura. Soalnya ya itu kan desa, terus udah lama nggak ditinggalin. Jadi pastinya banyak hal-hal yang nggak seharusnya ada kalau menurut aku. Dan terus kenapa bisa ada papan peringatan yang berbunyi seperti tadi, bahwa peraturan dan konstitusi Jepang tuh nggak berlaku cuman di tempat itu doang. Kan aneh aja gitu loh. Maksudnya entah ada apa di dalam situ. Ya udah, sekarang juga udah nih jam pas banget itu 2:22. Makanya ini juga udah malam, terus tiba-tiba pintu nutup sendiri. Lagian juga kalau misalnya berisik-berisik takut ngegangguin tetangga sebelah kamar kan. Yaudah, kita akhirin videonya. Aku udah ngasih tahu menurut aku tempat yang paling serem. Dan sekarang giliran kalian nih buat tulis di kolom komentar, menurut kalian tuh tempat apa yang paling serem. Dan kalau misalnya kalian ada ide, misal kayak bahas tentang ini dong gitu, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Ntar aku bakal research dan ntar aku bakal ceritain ke kalian. Yaudah, sekian video kali ini. Jangan lupa buat di subscribe, terus di share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Terus juga jangan lupa buat di like. Nih ada tombol lonceng di bawah sini, itu juga kalian pencet supaya nanti aku kalau misalnya ada update, kalian tuh bakal muncul di notifikasi, jadi kalian tahu nih, ada video baru nih gitu. Yaudah, sekian dari aku. See you. Nara.